Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, Ustadz Juma mencoba membicarakan Alkitab untuk mencari kelemahan Alkitab itu sendiri. Tetapi saudaraku dalam Tuhan, yang menjadi lawan bicaranya kali ini adalah orang yang sangat cerdas. Dan dalam pembahasan mereka, ya, Kristen cerdas ini menunjukkan bahwa Juma benar-benar tidak punya ilmu pengetahuan tentang Alkitab, hanya mencari kelemahan daripada Alkitab itu sendiri. Dan saudara dalam Tuhan, akhirnya Ustadz Juma tidak berkutik di hadapan Kristen cerdas ini. Nah saudara dalam Tuhan, sebelum kita memberikan tanggapan terhadapnya, mari kita melihat videonya terlebih dahulu dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, yang lebih penting share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh Petrus adalah kumpulan ahli-ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang yang bersunat. Mereka yang ketika masuk ke bait suci bukan duduk di bangku, tetapi mereka berdiri untuk sujud di hadapan Tuhannya mereka. Sebelum masuk ke rumah ibadah mereka cuci kaki, cuci tangan, membasuh wajah dan seterusnya. Mereka wudhu. Sementara Kristen itu beda. Jadi jangan pernah mimpi jemaat mula-mula yang didirikan di atas batu karang itu adalah Kristen. Itu pembodohan. Catat itu. Jemaat yang didirikan Petrus adalah kumpulan orang-orang yang bersunat. Mereka adalah praktisi Torah. Ya, catat. Sehingga ketika Anda mengatakan kami adalah Kristen awal mula dari muridnya Yesus, itu bohong. Paulus mendirikan sekte di Antioquia itu karena dia mengaku dia diutus sebagai rasul kepada orang-orang yang tidak bersunat. Maka jemaat pertama, orang-orang yang tidak bersunat, pemakan babi, adalah Kristen, dan itu tidak ada korelasinya dengan pengajaran Yesus. Jadi ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala-serigala yang nyamar seperti domba, yang dimaksud tidak lain adalah Paulus in the gang. Silakan Anda bantah. Oke. Ya, terima kasih Pak Juma ya. Sebenarnya saya juga mau menunjukkan bahwa seringkali Bapak Juma dalam rautan argumentasinya itu gagal sekali berpikir dengan apa yang saya sampaikan. Kemudian merujuk dari apakah orang-orang Kristen yang di jemaat yang didirikan Yesus itu bersunat? Iya, bersunat. Ketika saya bilang ya bersunat, langsung Bapak berpikir bahwa wah, argumentasi saya sudah patah karena itu. Enggak. Sebenarnya ini hanya ketidaktahuan Anda ya. Orang Yahudi yang percaya Yesus itu tetaplah harus disunat. Karena sedangkan orang Yahudi yang percaya Yesus tidak dibebankan hukum sunat. Kisah Para Rasul 21 ayat 25. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati, dan dicekik dari percabulan. Ayat 20-nya kalau kita melihat sebelum sampai kepada konklusi ini, mendengar itu mereka memuliakan Allah. Lalu yang berkata kepada Paulus, saudara lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan semuanya rajin memelihara hukum Taurat. Di ayat 22-nya, tetapi mendengar tentang engkau bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Bapak harus mengerti ya, bahwa ketentuan sunat itu diberikan kepada yang memang diteruskan dari Abraham, kemudian berakhir di orang-orang Yahudi dari ke-12 suku Israel ini sebagai bentuk perjanjian mereka. Kemudian selanjutnya dikatakan sebab engkau menyatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi kita harus mengerti teman-teman bahwa hukum sunat ini adalah hukum yang only berlaku bagi orang-orang Yahudi. Tapi karena Yesus menyatakan pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Artinya hukum Yahudi ini tak berlaku lagi bagi dunia ini. Itu berlaku bagi mereka aja. Bagi dunia ini tidak berlaku lagi hukum sunat karena mereka sudah disunatkan melalui kematian Kristus. Inilah relevansi yang saya katakan. Saya tetap konsisten dalam argumentasi saya. Saya tidak mau gagal berpikir ya. Nah, ketika Yesus menyatakan baptislah semua orang di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kemudian juga Paulus. Jadi Paulus ini bukan bertentangan dengan Yesus. Ini harus yang diperhatikan ya teman-teman. Paulus ini menginjil bagi dunia. Karena di ayat 21 dikatakan bahwa di antara bangsa-bangsa lain dan Yahudi dan bangsa-bangsa lain yang melepaskan hukum Musa. Artinya bangsa-bangsa lain itu tidak terikat dengan hukum Musa. Inilah mengapa orang Yahudi itu sangat fanatik dengan orang-orang di bangsa lain.
Artinya memang hukum Israel yang sangat ketat ini, yang tadinya perlakuan hukum Taurat ini tidak berlaku lagi bagi bangsa lain. Makanya orang Kristen yang non-Yahudi itu tidak perlu disunatkan. Itu argumentasi yang pertama. Argumentasi yang kedua, mengapa orang-orang Yahudi atau pada masa ketika Yesus mendirikan jemaatnya yang adalah Petrus sang batu karang itu, mereka adalah orang-orang bersunat. Argumentasinya yang pertama itu karena mereka adalah orang Yahudi. Kemudian argumentasi yang kedua agar itu tidak menjadi batu sandungan atas pemberitaan mereka. Paulus dengan jelas menegaskan bahwa Timotius itu haruslah disunat, gitu ya, karena si Timotius ini ibunya seorang Yahudi, teman-teman, yang telah menjadi percaya gitu. Sedangkan ayahnya itu seorang Yunani ya, Yunani, sehingga menurut hukum Yahudi, Timotius itu termasuk orang Yahudi. Jadi karena keyahudian mereka itu diwajibkan untuk bersunat, gitu. Jadi orang yang di luar Yahudi, non-Yahudi, tetapi Injil juga diberikan kepada mereka. Karena Yesus menyatakan bahwa Injil itu harus diberitakan kepada seluruh dunia, ya maka itu tidak berlaku, gitu. Karena karunia keselamatan ini diberikan bagi semua orang, gitu. Jadi penafsirannya itu harus relevan, jangan dikait-kaitkan yang satu dengan yang lain dan hanya untuk mengukuhkan asumsi kita, gitu. Itu prinsip hermeneutika Kristen, itu jelas dalam hal ini, gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang bertentangan, gitu, Pak Juma. Silakan. Baik. Ya. Saya ulangi dengan narasi Anda yang begitu panjang. Saya mau tanya kepada saudara, menurut Yesus, Injil mana yang harus diberitakan kepada semua bangsa muridnya? Jawab. Apa yang mereka saksikan itu? Semua. Injil, bukan Injil Lukas, Injil Markus, Matius, Yohanes, Surat Paulus. Injil itu bukan satu establishing karena belum ada kanonisasi. Oke. Ya. Berarti dengan kata lain bukan kitab saudara. Dengan kata lain bukanlah kitab saudara yang Yesus perintahkan untuk diberitakan. Catat itu. Ya, karena memang itu belakangan dikanonkan. Ya, saya setuju. Oke, sip. Anda sudah akui, bagus. Nah, sekarang gini. Ketika saudara mengatakan Taurat itu tidak berlaku untuk bangsa lain lagi, emang Taurat itu pernah berlaku untuk bangsa lain? Memang tidak pernah. Taurat itu untuk Bani Yakob. Jadi Yesus mati di atas tiang salib untuk membatalkan hukum Taurat untuk Kristen itu nggak nyambung. Yesus datang membatalkan hukum Taurat di atas tiang salib untuk Kristen, nggak nyambung. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Itu nggak nyambung itu. Kenapa Paulus mengajarkan itu? Orang Farisi ini mengajarkan itu. Kenapa? Karena target sasarannya adalah orang-orang yang tidak bersunat. Target sasarannya adalah orang-orang pemakan babi. Mohon maaf. Target sasarannya adalah penyembah-penyembah dewa. Siapa itu? Kekaisaran Romawi Yunani. Itu target sasarannya. Sehingga hukum Torah yang berat itu menurut pandangan orang Roma dan Yunani kudu harus batal dulu baru diterima oleh mereka. Makanya pernyataan Paulus itu jelas. Jadi kalau Anda mengatakan Taurat tidak berlaku lagi untuk bangsa lain, Bung, Anda belajar di mana? Hukum Taurat itu untuk Bani Israel, bukan untuk non-Israel. Maka sekarang hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup. Ini untuk orang Israel. Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Ulangan 4, satu perikop Anda baca. Anda nggak nyambung di situ. Kemudian ulangan 6. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu yang dilakukan di negeri di mana kamu pergi untuk mendidikinya. Supaya seumur hidupmu, engkau, anak cucumu, takut akan Tuhan, berpegang pada segala ketetapan yang dan perintahnya yang disampaikan kepadamu, supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel. Tak ada itu, Bang. Taurat itu untuk Bani Israel. Kalau Anda kurang yakin, silakan Anda baca di dalam Ulangan 33. Hukum yang ada untuk Bani Yakub saja, bukan untuk Anda. Jadi kenapa Yesus mati untuk Anda? Apa hubungannya? Kalau Yesus datang untuk membatalkan dalam perspektif Anda menggenapi,
Kenapa untuk Anda? Anda sopo? Di dalam di ulangan 33 dijelaskan, Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, satu milik bagi jemaah Bani Yakub. Anda Bani Yakub? Bukan. Satu lagi. Yeremia 31:31, aku akan membuat perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Anda Bani apa? Hah? Bukan Anda. Jadi ngapain Yesus mati di atas tiang salib untuk Anda? Ngapain? Tujuannya untuk membatalkan hukum Taurat. Iya, berarti Yesus untuk Bani Israel, bukan untuk Anda. Kalaupun dia dibaksakan untuk mati sebagai persembahan kepada dewa, dia dipersembahkan untuk Bani Israel, bukan untuk Anda. Kecuali Anda benar-benar Romawi dan Yunani yang dihadiahkan konsep Tuhan, dihadiahkan kitab. Baru betul, aku ini adalah Bani Romawi dan Yunani, pengikut Paulus yang meminjam nabi yang datang kepada Bani Israel untuk kami tuhankan. Itu baru betul. Saya jempol kalau Anda jujur di situ. Yang pertama, Anda sudah mengakui jemaat mula-mula yang didirikan oleh Petrus adalah jemaat bersunat, berarti mereka bukan Kristen. Mereka adalah Bani Israel yang percaya Yesus utusan Tuhan, belum terkontaminasi dengan ajaran Farisi. Sedangkan yang di Antioquia murni mutlak absolut pengajaran Farisi. Muncullah Kristen penyembah manusia, dan itu Anda aminkan hari ini. Makanya saya tanya, Injil mana? Injil Lukas? Bukan. Markus? Bukan. Injil yang mana? Ya Injil Yesus. Mana Injil Yesus itu? Baca kitab Anda. Kalau Anda punya Bible, saya ajarin sekarang. Di dalam Yohanes 1 nomor 48, Yesus memanggil Filipus. Filipus, ikutlah denganku. Dia ikut denganku wahai Filipus. Filipus disebut namanya. Ada legalitas dari Yesus untuk Filipus. Lalu kemudian di Kisah Para Rasul 8 di nomor 35, Filipus memberitakan tentang Injil Yesus. Dor. Yang diajarkan oleh Filipus adalah Injil Yesus. Bukan Injil Lukas, Markus, Matius, Yohanes, bukan. Jadi kalau Anda pun memaksakan memberitakan Injil kepada seluruh makhluk, maka berita yang harus didengarkan itu adalah Injilnya Yesus yang dibawa oleh Filipus. Bukan Lukas, bukan Paulus. Sadari itu kalau Anda memang benar-benar ingin selamat. Yesus punya Injil sendiri yang diberitakan muridnya Filipus, dan Filipus mendapatkan legitimasi jelas. Sementara Paulus, Lukas, Markus, pengarang Matius, pengarang Yohanes, pengarang Markus itu tidak ada legitimasi dari Yesus. Sementara sumber firman, bahkan kalian mengatakan firman itu adalah Sang Firman, itu adalah Yesus. Sang Firman memberikan legitimasi kepada Filipus, bukan kepada penulis Injil Anda. Jadi Injil Anda itu bukan yang harus diberitakan ke seluruh dunia. Simpan itu di peti. Cari Injil Filipusnya, beritakan kepada dunia. Disitulah yang benar. Injil Filipus masih ada sisanya. Yesus menikah dengan istrinya Maria. Silakan. Oke. Terima kasih Pak Juma. Ya, saya ini ya sudah cukup mendengarkan tadi ya apa yang disampaikan. Saya mau bantu yang pertama dulu. Tadi Pak Juma menyatakan berkaitan dengan Taurat itu untuk orang Yahudi. Ya, kita buka Lukas 16 ayat 16. Lukas ya. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya berebut memasukinya. Yang pertama. Yang kedua, Matius 11 ayat 13. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Jadi Lukas, Matius itu relevan. Bahwa Taurat itu hanya berakhir dan berlaku sampai di masa Yohanes. Oke, jadi di sini kita bisa melihat bahwa Matius itu memberi penjelasan lebih jelas dengan menempatkan kata mereka bernubuat itu berakhir hingga tampilnya Yohanes Pembaptis tentang kesaksian kebenaran yang akan datang di dalam Kristus. Dengan demikian kita mengerti bahwa Taurat itu dan nubuat-nubuat para nabi dalam perjanjian lama berakhir pada saat tampilnya nabi terbesar, yaitu Yohanes
Pembaptis, ya. Dengan tanda kematian Yesus di kayu salib, berlaku hukum Kristus, hukum kasih. Ini saya sudah tegaskan dari awal, bahwa hukum Kristus itu adalah dua hukum. Hukum Taurat itu terikat pada 613 hukum. Gitu. Jadi yang 613 itu sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena para nabi pun itu semua bersaksi dan akan bernubuat tentang dia yang akan datang. Yang di dalam Lukas yang saya bacakan tadi, berakhirnya nubuat tentang kesempurnaan yang akan datang itu telah selesai. Diakhiri di dalam masa kenabian Yohanes Pembaptis. Itu sudah selesai sampai di sana. Yang nantinya akan didatangi oleh Sang Firman itu yang menjadi manusia, di mana Sang Kristus itu sendiri Sang Firman itu yang menyatakan diri Bapa di dalam dirinya. Hal ini juga kita bisa melihat di dalam Efesus 2 ayat 15, bahwa dikatakan di sana bahwa sebab dengan matinya manusia, ia sebagai manusia maksud saya, ia telah membatalkan hukum Taurat, ya, dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi kalau banyak polemikus yang menuduh bahwa Paulus itu menyatakan bahwa hukum Taurat itu dibatalkan, sedangkan Yesus itu menggenapi, artinya konklusinya bahwa Yesus itu dengan Paulus itu bertentangan. Tidak. Kenapa jelas ditegaskan oleh Lukas bahwa hukum Taurat itu berakhir mengenai pewahyuannya dan peraturannya itu sampai kepada zaman Yohanes. Itu yang pertama. Jadi ayat ini sudah membantah argumentasi dalam perspektif kekristenan, ya. Maksud saya bahwa Bapak menyatakan Taurat itu akan berlaku selama-lamanya. Tidak. Ya tidak. Karena orang Yahudi, karena Lukas ini ditulis sama Lukas, dia itu orang Yahudi. Jadi kalau dia itu orang Yahudi, tidak mungkin dia punya perspektif bahwa kalau memang hukum Taurat itu berlaku sampai selama-lamanya, tidak merujuk kepada nubuatan yang akan datang di dalam kesempurnaan Yesus Kristus, ini mereka tidak akan menyaksikan ini. Kalau kita merujuk kepada hukum dwi ganda saksi, kesaksian ini benar adanya, karena Lukas juga menyatakan demikian, Matius juga menyatakan demikian, kemudian juga dikonfirmasi di Efesus. Ini jelas urgensinya. Kemudian yang kedua, mengenai Injil gitu ya. Tadi Bapak menyatakan bahwa Injil itu di Filipus. Kenapa di Filipus itu tidak diakui, sedangkan di Filipus itu Yesus itu katanya menikah bla 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 dan lain-lain. Kenapa kalian tidak memberitakan Injil yang dari Filipus aja? Inilah keterbatasan literasi, bahwa arti kitab Injil itu adalah kabar baik. Memang saya harus mengakui, ya saudara, saya tidak mau menafikan bahwa kata Injil itu merupakan arabisasi untuk kata Yunani Eugelion gitu. Jadi artinya adalah kabar baik kalau kita buat ke seluruh Indonesia. Matius 4 ayat 23. Yesus pun keliling ke seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ingat ya, kita harus mengkonsentrasikan antara kondisi orang Yahudi pada saat itu dengan apa yang dilakukan Yesus. Perspektif dan juga sudut pandang orang Yahudi yang dalam hal ini adalah mereka Yahudi tentunya teman-teman, karena murid-murid Yesus itu ya orang-orang Yahudi, ya. Makanya dikatakan di dalam Markus 1, maksud saya itu di mana ya? Lukas 4 ayat 43, tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Jadi kalau Bapak Juma tadi bilang Injil itu keselamatan itu hanya bagi orang Israel, itu salah besar. Literasinya kurang itu, ya. Jadi ketika kitab Injil Matius itu menuliskan Yesus memberitakan Injil, artinya Yesus itu memberitakan kabar baik. Sedangkan Injil-Injil yang diberitakan oleh para rasul, ini penerusan ya. Injil-Injil yang diberitakan oleh para rasul adalah kabar baik yang sama tentang apa yang diberitakan Yesus. Meskipun memang Yesus itu selalu menekankan kepada perspektif dan budaya pada saat itu mengenai pernyataan dirinya sendiri secara implisit. Tetapi di perjanjian baru, artinya para murid yang bersaksi tentang pemberitaan Kristus itu memberikan penjelasan yang lebih clearest artinya. Jadi lebih jelas tentang siapa Kristus itu sebenarnya. Jadi Injil kerajaan Allah itu yang diberitakan Yesus Kristus itu adalah sentralitasnya berada di dalam Yesus Kristus, tetapi para rasul dan para murid menegaskan itu lagi. Hubungannya dengan apa? Dengan amanat agung Yesus Kristus bahwa Injil itu harus diberitakan ke seluruh dunia. Jadi Injil itu tidak terbatas pada apa yang ditulis murid tertentu saja Bapak Juma, tapi itu merujuk kepada kabar baik. Kabar baik itu dalam hal ini telah disampaikan Yesus bahwa kamu harus membaptis orang di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini relevansinya dengan apa? Dengan keselamatan yang Yesus tawarkan itu, dengan mengalahkan maut, dengan kematian dan kebangkitannya di kayu salib. Jadi kabar baik di sana adalah
Karena ketika Yesus itu menyatakan bahwa hidup di zaman pada saat itu, dia belum mati. Jadi Injil Kerajaan Allah itu yang merujuk kepada dirinya sendiri. Sedangkan ketika Yesus memberi mandat dan amanat agung baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dia sudah mati, tapi bangkit kembali. Artinya Yesus secara implisit menyatakan kepada murid-murid, sampaikan ke dunia bahwa aku telah mati, aku telah bangkit, dan aku naik ke surga, dan baptis mereka di dalam nama Allah Tritunggal, agar mereka dapat diselamatkan. Inilah yang disebut dengan kabar baik itu. Tidak bertentangan dengan apa yang Yesus ajarkan. Saya juga bingung dengan rautan argumentasi apa Anda mengkait-kaitkannya dengan Filipus, kemudian juga menuduh bahwa Yesus itu pernah menikah. Yesus itu pernah menikah tidak pernah divalidasi fakta sejarah. Tutup Alkitab, kita buka fakta sejarah. Tulisan Marabin Serapion, kemudian tulisan Tacitus, kemudian juga siapa namanya satu lagi saya lupa, yang dari Roma itu, mereka tidak pernah menyaksikan Yesus Kristus itu menikah. Bahkan Flavius Josephus itu membuktikan dan juga menuliskan dalam sejarahnya bahwa Yesus itu diakui dan dianggap orang Yahudi itu bangkit pada masa itu, dan tidak pernah menuliskan historikal tentang pernikahannya dia. Jadi Injil itu merujuk kepada kabar baik, terlepas dari bagaimana memang perspektiva dari budaya pada bangsa itu. Gitu Pak Juma ya. Terima kasih. Oke, baik ya. Jadi Paulus sendiri mengakui di dalam Galatia 1 nomor 6, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus memanggil kamu dan mengikuti satu Injil yang lain. Ya. Jadi saudara harus memahami bahwa dari zaman Paulus saja, Injil-Injil itu sudah bertebaran. Banyak Injil yang kemudian ada pada masa itu. Sehingga ketika saudara mengatakan bahwasanya Injil yang Anda maksud adalah yang diberitakan kabar gembira, Paulus yang menorehkan catatannya sendiri mengatakan bahwa banyak Injil lain, ya, banyak Injil lain yang ada pada masa itu. Bukan hanya kitab saudara yang sekarang ini mencari jalan untuk membatalkan hukum-hukum yang datang kepada Bani Israel. Saudara dengan entengnya mengatakan bahwasanya hukum Taurat itu hanya berlaku pada masa Yohanes sampai masa Yohanes. Itu maunya Anda. Ilmu Anda itu Anda dapatkan dari mana? Dari Lukas. Lukas iki sopo? Anda mengatakan Lukas ini orang Yahudi. Data Anda dari mana? Lukas aja dari namanya itu adalah nama orang Roma. Oke? Dan tidak ada catatan yang mengatakan bahwa Lukas itu orang Yahudi. Tidak. Lukas itu jelas oleh tradisi Kristen sendiri menduga dia berasal dari Antioquia, Syria. Dan dia berdarah Yunani. Lalu ketika saudara mengatakan dia orang Yahudi, ilmu dari mana Anda dapatkan itu? Ya, ilmu dari mana? Lukas itu tidak dikenal oleh Yesus. Ya. Nah, lalu kemudian ketika Anda mengatakan hanya sampai kepada Yohanes, berarti Anda menyelisih pernyataan Yesus. Di dalam kitab saudara sendiri menerangkan, Yesus berkata bahwa hukum Taurat itu lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Mana yang benar ini? Pengakuan Yesus atau pengakuan Lukas? Yang mana yang benar? Sementara Yesus sendiri, sabar. Yesus sendiri mengatakan demikian. Terus di dalam kitabnya orang Yahudi terkait dengan Taurat, itu dijelaskan, janganlah kau menambahi, jangan kau mengurangi. Jadi jangankan batal, dikurangi aja tidak bisa. Ilmu Anda dari mana? Hanya ingin melegalkan ajaran Farisi, kemudian Anda mengatakan bahwa hukum Taurat itu berlaku hanya sampai di Yohanes saja. Berarti ada pengurangan. Sementara perintah Tuhan ini jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Dan sampai hari ini orang Yahudi masih ada. Sedangkan Injil yang diberitakan kemudian oleh Filipus jelas adalah Injil Yesus. Tidak pernah mengatakan Injil Lukas, Injil Markus, nggak ada. Yang diberitakan oleh Filipus ini adalah Injilnya Yesus. Injil Yesusnya mana? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena sejatinya Kristen itu bukan pengikut Yesus, tapi pentuhan Yesus yang muncul pertama kali kemudian di Antioquia. Jadi ketika kemudian dikatakan hukum Taurat itu berlaku hanya sampai Yohanes, itu datanya dari siapa?
Dari Lukas sendiri. Sementara Lukas juga yang mencatat, Yesus sendiri mengatakan bahwasanya lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Lebih mudah. Nah, terus kenapa bisa batal? Sementara langit dan bumi itu lebih mudah hilang daripada hukum Taurat. Apa logikanya yang bisa dipakai selain daripada doktrin dan dogma? Oh, enggak berlaku lagi. Apa alasannya? Sementara Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada saudara, Injil Filipus, Injil yang diberitakan Filipus yang adalah Injil Yesus itu apa itu? Apakah kitab saudara atau bukan? Silakan. Oke, saya jawab dari awal dulu ya sebelum sampai ke Filipus agar sistematis ya. Tunggu dulu Bu Michael. Ya, Kenapa? izin ya Gurunda. Host, mana ada lagi Oten yang mau naik? Silakan. Ada Oh iya, satu. silakan. Ya, mana tahu ada saudara-saudari kita yang dari Kristen, silakan naik ya. Itu kamar. Bang Host atau Bang Angel. Ya, silakan. Saudaraku dalam Tuhan, nanti kita lanjut mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Dan saya mau sampaikan satu hal, bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk menggenapi nubuatan para nabi dan juga menggenapi hukum-hukum Taurat, hukum-hukum Musa, hukum-hukum Allah yang ada di dalam perjanjian lama, ya. Jadi kita perlu ingat bahwa Yesus bukan mengubah hukum itu, ya. Yesus bukan meniadakan daripada hukum-hukum perjanjian lama atau nubuatan. Justru dia menggenapi semua itu, ya. Dia menggenapi hukum-hukum yang ada di perjanjian lama dengan hukum kasih. Dan di dalam hukum kasih Yesus Kristus, ya, terkandung di dalamnya hukum-hukum di dalam perjanjian lama. Karena sebenarnya di dalam perjanjian lama itu ada dua hukum yang terkandung, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan Yesus datang ke dunia ini untuk membawa hukum kasih, menunjukkan kasihnya yang besar bagi orang percaya kepadanya. Dan hukum-hukum yang ada dalam perjanjian lama ini terkandung di dalam hukum kasih yang disampaikan dan diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi sekali lagi Yesus datang untuk menggenapi semua itu, bukan meniadakan, saudaraku dalam Tuhan, bukan, tetapi Yesus menggenapi supaya apa yang tertulis dalam perjanjian lama itu tergenapi di dalam dirinya. Dan saudaraku dalam Tuhan, nubuat dalam perjanjian lama tentang kedatangan Mesias juga digenapi oleh Yesus Kristus. Dia datang sebagai Mesias, dia datang sebagai sang penyelamat bagi umat percaya kepadanya. Jadi intinya kedatangan Yesus menggenapi hukum dan nubuat di dalam perjanjian lama Alkitab. Nah, saudara dalam Tuhan, kita lanjut mendengarkan apa yang mereka bicarakan, dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan lebih penting share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Bu Michael. Oke. Siap. Saya mau jawab beberapa argumentasi yang disampaikan tadi ya. Saya tidak menyatakan kalau si Lukas itu orang Yahudi ya, enggak. Mungkin kesalahan bahasa, enggak, saya juga tidak mengakui dia orang Yahudi. Tapi kalau masalah Bapak Juma tadi merujuk dari apa yang saya sampaikan bahwa Injil itu, maksud saya hukum Taurat itu selesainya di zaman Yohanes, itu karena tulisan Lukas. Bapak juga jangan melupakan bahwa Matius juga mencatat itu. Ya, Matius 11 ayat 13 juga menyatakan sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dalam bahasa Inggris disebut dengan for all the prophets and the law prophesied until John. Jadi sampai di situ ya. Jadi Matius ini orang Yahudi. Jadi kalau Bapak tadi menggunakan argumentasi itu tidak dari orang Yahudi, salah. Matius itu anak Alfeus, itu orang Yahudi dari Galilea. Meskipun dia memang pemungut cukai dari kota Kapernaum ya, karena dia diunjuk jadi penarik pajak kerajaan Romawi gitu. Jadi memang tidak hanya, ini yang saya katakan bahwa tidak hanya Matius saja yang menyaksikan bahwa Yesus Kristus itu, bahwa hukum Taurat itu selesai, tapi juga dikonfirmasi oleh Lukas, dan juga nanti konfirmasinya, validasinya ada di Efesus gitu. Nah, kemudian tentang satu iota, saya mengerti bahwa mungkin Anda tidak belajar literalitnya ya.
transliniarnya. Jadi kita tidak bisa memahami itu dari bahasa Indonesianya. Meskipun memang untuk orang-orang yang belajar itu bisa melihat dari bahasa Indonesianya, tetapi tetap juga merujuk kepada arti aslinya, ya. Bentar, saya minum dulu. Di Matius 5 ayat 17 tadi seakan-akan Bapak Juma itu mengkontraskan bahwa sedangkan Matius yang bilang bahwa itu berhenti di zamannya Yohanes, sedangkan Matius juga yang bilang bahwa karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lemah langit dan bumi ini satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ya, kita belajar ya teman-teman dalam hal ini ya. Satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Saya akan beri edukasi tentang hal ini. Banyak memang pendapat dengan menggunakan ayat dalam Matius 5 ayat 18 tadi menyatakan bahwa Taurat itu berlaku selamanya. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Juma dalam hal ini ya. Bahwa itu selamanya, tidak ada pembatalan gitu. Satu iota atau satu titik pun ditiadakan. Namun biasanya pendapat yang seperti itu mengatakan ini mengabaikan frasa yang terdapat pada ayat itu. Jadi saya menyimpulkan Bapak Juma terindikasi hal ini, yaitu frasa sebelum semuanya terjadi gitu. Padahal frasa inilah kunci untuk memahami ayat tersebut. Untuk mengerti makna dalam Matius 5 ayat 18 itu sebaiknya juga kita harus membaca ayat-ayat sesudahnya tentang iota yang dipermasalahkan. Karena Bapak Juma kan sangat menekankan ya, memberi negasi khusus bahwasanya nggak ada itu hukum Taurat dibatalkan gitu. Tapi mari saya bantu untuk memahami ini. Terkait dengan hubungan dengan hal-hal yang akan segera digenapi Yesus Kristus dalam pelayanannya di dunia ini ya. Jadi untuk itulah ia berkata, satu iota pun tidak akan dibatalkan dari semuanya terjadi. Makanya baca kitab suci itu harus melihat konteksnya. Jangan diambil yang satu, kemudian dibuang yang satu, itu nggak boleh. Gitu. Ini prinsip penafsir kitab suci. Karena kitab suci itu Injil itu bukanlah kitab yang turun dari langit. Yang artinya secara absolutely, secara extremely kita terima sebagai sebuah kebenaran. Gitu ya. Dan satu iota itu tidak akan dibatalkan sebelum semuanya terjadi. Maksud dari semuanya terjadi ini adalah berkaitan dengan hal-hal yang digenapi pada kematian dan juga kebangkitan Kristus. Mari kita baca. Misalnya di Matius 5 ayat 18 ya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama sebelum lenyap langit dan bumi ini, bentar ini HP saya agak ini. Satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Iota dalam bahasa saya tidak perlu bawa Ibrani ya, karena saya juga tidak terlalu ahli di sana. Tapi titik iota itu garis kecil yang dalam Ibrani ini sering boleh saja dihilangkan. Jadi pada masa ini menunjukkan kepada keabadian Taurat itu. Ya, sampai sini kita setuju dengan Pak Juma dalam hal ini. Tapi kata ditiadakan itu berarti adalah kata yang sama dengan lenyap. Hal ini bisa kita bandingkan dengan Matius 24 ayat 34 sampai 35 untuk melihat relevansinya dengan Matius 5 ayat 16 bagaimana konsistensi Matius menggunakan kata-kata tersebut. Ya, jadi kata yang digunakan di sana yang dalam bahasa Yunani disebut dengan padarkoma itu sama-sama dipakai. Jadi enggak bakal ada. Kita tidak akan bisa membenarkan argumentasi bahwa itu kan berlaku hanya untuk itu. Kenapa di yang lain tidak berlaku? Itu tidak berlaku ya. Itu tidak bisa dipakai. Maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa pada masa ini tidak akan ada yang dilenyapkan dari firman yang tertulis di dalam Perjanjian Lama sampai semua yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama tentang Mesias sudah terjadi. Dengan begitu artinya sepenuhnya sudah menjadi nyata. Kita bisa lanjut ke ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu sedang berusaha mengkontraskan posisi Taurat dengan apa yang akan datang. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Lebih jelasnya kita harus melihat bagaimana Yesus itu menekankan kingdom of heaven. Whoever therefore shall break one of the last commandments and the shall teach men so he called be called the least in the kingdom of heaven. Itu jelas ya. Jadi ayat ini memperluas prinsip dari apa yang digenapi dengan datangnya Kristus. Jadi satu iota itu Bapak Juma tidak merujuk kepada ke-613 itu tidak akan pernah batal. Gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian tentang Injil, makanya kita perlu belajar bahasa aslinya teman-teman agar tidak salah tafsir dengan hal ini. Tentang Injil Filipus, ya
kita itu di kekristenan itu secara resmi menganggap bahwa Injil Filipus itu merupakan Injil Gnostik ya. Itu juga disebut dengan naskah apokrifa Perjanjian Lama. Nah, kita perlu verifikasi ini dan juga melakukan duplikasi berkaitan dengan standar yang digunakan untuk melihat kebenaran ajaran itu. Tentunya juga dengan kritik-kritik dan juga kritik teks dan juga melihat padanannya dengan faktor budaya, karena memang kekristenan itu lahir dari sejarah gitu. Injil Filipus itu melihat sakramen baptisan yang dilakukan kekristenan itu tidaklah benar. Itu yang salahnya. Tapi sesungguhnya adalah baptisan yang spiritual gitu. Jadi hal ini juga akan memengaruhi tentang bagaimana ia berbicara tentang kelahiran Yesus. Di mana di dalam kepercayaan Kristen, Yesus itu percaya lahir dari perawan Maria, tetapi di dalam Injil Filipus kepercayaan tersebut ditolak. Bahkan dalam Injil Filipus itu dikatakan Tuhan tidak akan pernah berkata Bapakku yang ada di dalam surga kecuali dia memiliki Bapa di tempat lain, dia hanya akan berkata Bapakku. Kemudian ia juga salah konsepsi tentang penciptaan. Jadi tidaklah salah bapak-bapak gereja dan para pendahulu orang-orang yang kritis berkaitan dengan kekristenan ini mengatakan bahwa memang Filipus itu tidak dianggap. Jadi kalau Bapak membawa apokrifa untuk menyerang yang benar, itu salah sekali. Jadi takutnya Anda teridentifikasi untuk terkena logical fallacy ya gitu. Jadi ambillah hal-hal yang kami anggap sebagai sebuah kebenaran untuk menyatakan kebenaran yang Anda maksudkan itu. Gitu. Jadi apa yang disampaikan dalam Injil Filipus ini juga tentunya kontras dengan apa yang disaksikan sejarah. Seperti yang saya katakan bahwa Injil itu sangat dikonfirmasi oleh sejarah. Tulisan-tulisan para sejarawan itu menyatakan bahwa Yesus tidak pernah menikah. Karena kalau kita melihat dari gayanya orang Semitik berbicara tentang riwayat hidup tentang seseorang, dia harus menjelaskan itu, apalagi berkaitan dengan pernikahan. Tapi sayangnya sejarawan yang berasal dari kalangan itu tidak menyatakan demikian. Gitu. Jadi jadi nggak usah curhat, kita kembali ke tema, nggak usah curhat kemana-mana. Iya, itu. Jadi gini, Shalom, selamat siang. Anda mencoba menarasikan. Bentar dulu Bang Juma. Tolong Anda buktikan dulu, baik menurut Al-Quran maupun kitab-kitab lain di mana tertulis Yesus menikah. Monggo silakan. Kalau nggak ada Anda penistaan. Monggo silakan. Saya gini Bang Juma. Tunggu. Tadi Anda menarasikan Yesus menikah di kitab Filipus. Yang jadi pertanyaan saya, di mana di Al-Quran bahwa Yesus menikah? Soalnya gini, Muhammad dalam Al-Quran dijelaskan semua siapa saja istri-istrinya yang mau dia nikahi. Ada turun ayat untuk membantu itu. Gak masuk akal kalau sebenarnya Nabi Isa menikah, gak ada ceritanya di Al-Quran. Sementara di Al-Quran diceritakan Isa membuat dari burung aja diceritakan, semua diceritakan, tapi mengenai pernikahannya tidak diceritakan. Tolong tunjukkan. Baik, salam Tuhan untuk videonya. Kalau Kita tidak, sudah Anda simak menista. apa yang Oke, terserah Anda, dibicarakan silakan oleh Anda laporkan. orang apologet Kristen dengan Juma di video tadi. Mereka membicarakan beberapa hal di dalam Alkitab mengenai nubuatan dan penggenapan. Nah, saudara dalam Tuhan, kita tahu bahwa Alkitab itu terdiri dari dua bagian, yaitu ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan dalam Perjanjian Lama ada beberapa hukum Taurat dan juga ada hukum Taurat dan juga ada nubuatan para nabi untuk kedatangan Yesus Kristus. Nah, sebagian dari hukum Taurat di dalam Perjanjian Lama itu dan juga nubuatan para nabi digenapi oleh Tuhan Yesus ya. Yesus datang ke dunia ini untuk menggenapi nubuatan para nabi ya, sehingga apa yang disampaikan oleh para nabi atau apa yang tertulis dalam Perjanjian Lama ya tergenapi dengan adanya Yesus Kristus datang ke dunia ini di dalam Perjanjian Baru. Nah, tentang hukum-hukum dalam Perjanjian Lama yang sepertinya tidak berlaku di Perjanjian Baru, sebenarnya bukan tidak berlaku, tetapi Tuhan Yesus Kristus telah menggenapi hukum-hukum di dalam Perjanjian Lama itu, sehingga yang berlaku saat ini adalah hukum Yesus Kristus, hukum kasih yang dia bawa.
Dan di dalam hukum kasih yang dia bawa, dia menggenapi semua hukum-hukum dalam perjanjian lama. Ya. Jadi sebenarnya hukum kasih yang dibawa Yesus itu, di dalamnya itu terkandung hukum-hukum dalam perjanjian lama, karena Yesus mengatakan ya ada dua hukum yang harus ditaati, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan itulah yang ada di dalam perjanjian lama. Dan hukum atau kedua hukum ini, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, ada atau tercangkup di dalam kasih atau hukum kasih yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku dalam Tuhan, tentu saja Juma tidak mengerti tentang konsep ini. Ya, Juma tidak mengerti tentang penjabaran daripada Alkitab, baik dari perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ya, Juma tidak mengerti hubungan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Ya, wajar saja kalau kemudian Juma banyak berasumsi. Ya, Juma banyak berasumsi tentang Alkitab, khususnya perjanjian lama dan perjanjian baru. Tapi saudaraku dalam Tuhan, apa yang dia sampaikan di video tadi hanya merupakan asumsi semata. Itu bukan suatu kebenaran, tetapi Juma hanya mencari titik kelemahan Alkitab itu sendiri. Ya, seakan-akan Alkitab itu kontroversi antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Padahal kenyataannya tidak. Semua itu berkesinambungan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Jadi saudaraku dalam Tuhan, sekali lagi ya, Juma tidak mengerti Alkitab ya. Dan saya perhatikan juga kalau orang Kristen ya, memberikan pengertian yang benar tentang iman Kristen, tentang Alkitab kepada Juma ya, Juma ini tidak bakalan percaya saudaraku dalam Tuhan. Karena kenapa? Sebenarnya dia bukan mencari kebenaran, dia bukan mencari mana yang benar gitu loh, tetapi dia hanya mencari pembenaran dirinya sendiri, pembenaran atas argumentasinya ya, pembenaran atas narasi-narasi yang dia bangun. Walaupun ya dia mengutip beberapa ayat Alkitab ya, contohnya di video tadi dia membicarakan beberapa ayat Alkitab untuk mendukung argumennya dia, walaupun sebenarnya Alkitab tidak pernah mendukung argumen Juma karena itu bertolak belakang. Bagaimana tidak, Juma tidak percaya tentang Alkitab. Juma tidak percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Sementara dia mengutip ayat Alkitab untuk mendukung argumennya. Dan itu sangat bertolak belakang saudaraku dalam Tuhan ya. Juma hanya memaksakan diri dan memaksakan kehendak ya, mengutip ayat Alkitab seakan-akan Alkitab itu mendukung apa yang dikatakan oleh Juma. Padahal kenyataannya tidak demikian. Karena ketika Juma mengutip ayat Alkitab pun, dia menafsirkannya sesuka hatinya dan tidak seperti penafsiran pada umumnya dan tidak sesuai dengan penafsiran yang benar saudaraku dalam Tuhan ya. Nah, saudara, kita perlu pahami hal itu supaya apa? Supaya kita tidak terpengaruh dengan apa yang dikatakan oleh Juma. Jadi saudaraku dalam Tuhan, pesan saya buat saudara, jikalau kemudian saudara mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang-orang di luar sana tentang iman Kristen, tentang Alkitab, tentang Yesus, ya, mereka membangun narasi bahwa Yesus bukan Tuhan, Alkitab itu kontroversi, ya. Saudara dalam Tuhan, jangan percaya begitu saja. Kalau saudara memiliki satu kerinduan atau keraguan, ya datangilah hamba Tuhan terdekat saudara. Misalnya hamba Tuhan di gereja saudara, ya, atau orang-orang yang paham Alkitab. Supaya apa? Supaya mereka menjelaskan kebenaran Alkitab buat saudara, sehingga saudara tidak terpengaruh dengan apa yang dikatakan oleh dunia, tetapi saudara tetap pada iman saudara, ya, tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan saudara, ya. Sekali lagi, Juma tidak mengerti Alkitab. Makanya di video-video saya sebelumnya saya sampaikan bahwa Juma ini lebih baik berdiam diri. Juma ini lebih baik tidak membahas Alkitab. Karena ketika dia membahas Alkitab pun, ya,
kenyataannya pembahasannya selalu saja salah, selalu saja ngawur, tidak sesuai dengan penafsiran Alkitab. Dia mengutip ayat Alkitab untuk mendukung argumennya, walaupun apa yang dia katakan itu tidak sesuai dan penafsirannya amburadul. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ya, pesan buat Juma, berhentilah membahas Alkitab, karena ketika Juma membicarakan Alkitab, Juma hanya menunjukkan kebotolan Juma saja, bahwa Juma benar-benar tidak mengerti tentang Alkitab, dan itu sangat memalukan sekali saya rasa, ya. Jadi saudaraku dalam Tuhan, semoga di kemudian hari Juma tidak membicarakan Alkitab lagi, dia fokus dengan agamanya, dia fokus dengan imannya. Saya rasa itu lebih baik dan lebih memberkati, ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, seperti apa tanggapan saudara setelah menonton dan mendengarkan apa yang mereka bicarakan di video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan komentar atau tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan atau komentar yang memuji dan memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga. Dan saudaraku dalam Tuhan, di kesempatan juga saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat dalam menjalani hari-hari kita. Apapun yang kita alami hari-hari ini, mari kita tetap memuji Tuhan, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan, dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan ada bagi kita, Tuhan ada membela kita, Tuhan ada menolong setiap kita, dan Tuhan ada bagi kita di setiap waktu kita. Sehingga apapun yang kita alami hari-hari ini, ya, kita tetap mengalami cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan Tuhan, sehingga anugerah Tuhan, berkat-berkat Tuhan melimpah bagi kita, dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa bahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini, ya. Semoga video singkat ini memberkati kita, menguatkan iman kita, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Shalom.